Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tetap di pertemuan 8 ya masih ya. Nah kebetulan section kali ini saya akan menjelaskan lebih banyak hal. Yang pertama terkait materinya, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua ini terkait final project. Apa nih ada final project? Ya, jadi di mata kuliah metode sampling dan survei SI ini kalian nanti di akhir tidak ada UAS. Jadi UASnya nanti hanya formalitas saja mungkin. Tugas utamanya adalah final project saya sebutnya. Nah, final projectnya ini nanti adalah menghasilkan sebuah survei sistem informasi secara real. Karena mata kuliah kita sampling dan survei, jadi supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu bagaimana melakukan sampling, bagaimana melakukan survei, maka alangkah baiknya kita praktek langsung. Prakteknya dengan cara membuat final project ini. Jadi ini tugas wajib untuk semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah metode sampling dan survei SI kelas saya. Tugas ini nantinya akan dipresentasikan di akhir semester. Jadi karena dipresentasikannya di akhir semester, sekarang saya sudah sosialisasikan atau sudah saya bagi kelompok ke kalian dan sebagainya seperti itu ya. Karena ini baru setelah UTS, jadi kita mulai dari sekarang. Kemudian karena ini masih butuh beberapa waktu, jadi nanti harapannya akhir semester sudah selesai semuanya. Oke, saya sebutnya final project ya. Final project kalian ini menghasilkan sebuah survei sistem informasi secara real. Jadi nanti kalian melakukan survei secara real. Oke, penjelasannya seperti apa? Kita coba jelaskan lebih lanjut. Tugas final project ini bersifat kelompok. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 5-6 orang. Silahkan setelah pertemuan ini kalian langsung berkelompok mencari kelompoknya. Saya bebaskan saja ya kelompoknya, jadi bukan saya yang mengatur. Silahkan, kalian sudah besar, sudah dewasa, jadi silahkan mencari kelompoknya sendiri yang terdiri dari 5-6 orang. Nah, final project atau tugas besar, definisinya ya, definisi tugas ini adalah final project atau bisa disebut tugas besar akhir semester dalam mata kuliah metode sampling dan survei SI semester ini. Nah, tugasnya adalah melakukan survei terkait topik tertentu secara berkelompok sesuai dengan teori dan prosedur yang dijelaskan oleh dosen. Oke, ini saya kerjakan dulu. Kemudian, jadi nanti tugas ini bersifat kelompok, kalian kerjakan secara berkelompok sampai akhir semester. Topiknya saya menentukan, jadi saya sudah pilih beberapa topik yang menarik untuk kalian lakukan survei sesuai dengan teori dan prosedur yang dijelaskan oleh dosen. Jadi prosedurnya saya tetapkan, kalian tinggal menjalankan saja. Langkah-langkahnya, yang pertama kalian harus membentuk kelompok 5-6 orang, maksimal 6 ya. Maksimal 6, jadi 5 boleh, 6 boleh. Kemudian mahasiswa memilih judul atau topik final project dari opsi yang diberikan dosen. Jadi nanti saya akan berikan beberapa opsi, siapa cepat dia dapat. Jadi kelompok yang melaporkan nama kelompoknya terlebih dahulu, silakan memilih topik terlebih dahulu. Seperti itu. Nanti kita akan buatkan sesi khususnya untuk melihat topik. Oke, kemudian mahasiswa merancang instrumen survei sesuai materi yang sudah disampaikan. Jadi setelah kalian memilih topik, kalian langsung merancang instrumen surveinya berkaitan dengan topik tersebut. Hal apa saja yang perlu disurvei, apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber data. Kalian langsung identifikasi, langsung dikerjakan, dan langsung disusun instrumen surveinya. Kemudian langkah selanjutnya, mahasiswa melakukan sampling terhadap target surveinya. Setelah disusun instrumennya, kalian melakukan sampling. Jadi kalian tentukan target surveinya itu siapa, dan kira-kira yang menjadi sampel itu siapa saja.
sekitar berapa orang seperti itu. Nah, kalian tentukan secara berkelompok berdiskusi ya. Kemudian mahasiswa merancang form survei secara online. Karena kita kuliah pun secara online, tentunya tugas-tugas juga dilaksanakan secara online. Nah, terlebih juga tugas akhir kali ini, tugas besar kali ini, mahasiswa merancang form survei secara online. Jadi nanti kalian buat kuesioner secara online. Kalau misalnya ini nggak kondisi pandemi seperti ini, mungkin saya bisa rancang kalian boleh offline dan boleh online. Tapi karena sekarang kondisinya sedang pandemi dan kita harus belajar di rumah masing-masing, jadi kalian rancang form survei secara online. Kemudian setelah formnya dirancang dan sudah saya ACC, nanti setelah selesai silahkan diprogreskan ke saya, dilaporkan ke saya cek. Ketika sudah tidak ada yang perlu direvisi, langsung dijalankan, mahasiswa melakukan surveinya. Nah, nanti waktunya lama ya untuk melakukan survei, sekitar 1 bulan lebih kalian bisa melakukan survei. Jadi jangan khawatir, timeline-nya sudah saya susun, nanti saya jelaskan setelah ini. Setelah survei selesai, kalian merangkum hasil survei yang sudah kalian dapat, menyimpulkan dan membuat laporan. Jadi ada laporannya, nanti hasil survei kalian itu dimasukkan ke dalam laporan beserta teori-teorinya. Oke, nah ini timeline-nya. Ini silahkan diperhatikan ya. Sekarang kita ada di bulan Mei awal, minggu pertama, dan ini kita berada di minggu ke-8 untuk perkuliahan kita. Jadi di minggu ke-8 yang harus kalian lakukan adalah pembentukan kelompok dan pemilihan judul, serta sudah mulai merancang instrumen survei. Kemudian, minggu depan, kalian melakukan bimbingan dan fiksasi instrumen survei dengan dosen. Bimbingannya langsung nanti melalui saya secara online, bisa ketika kelas, mending di luar kelas ya, lebih fleksibel, jamnya lebih fleksibel. Kalian bisa langsung message saya di WhatsApp atau via email. Kemudian minggu selanjutnya nanti kalian melakukan sampling dan sudah bisa mulai membuat form surveinya ketika sudah ready semuanya. Jadi judul sudah ada, sampling sudah bisa, kalian sudah bisa langsung buat form surveinya minggu depan. Nah, minggu selanjutnya karena libur hari raya, jadi ya karena libur hari raya kalian libur ya. Kalau pendapat saya atau saran saya, alangkah lebih bagusnya sebelum kalian libur hari raya, kalian sudah membuat survei. Sebenarnya kalau dikerjakan secara kelompok nggak akan berat ya, semuanya akan mudah kalau dikerjakan secara kelompok. Ketika libur lebaran kalian sudah punya form survei, harapannya nanti ketika momen lebaran itu masih bisa beberapa hari, di hari-hari senggang, kan nanti kita nggak mudik ya, kita nggak harus keliling desa untuk silaturahmi, kita nggak harus pergi kemana-mana ya, karena kondisinya masih seperti ini ya. Jadi harapannya kalian bisa silaturahim dari rumah, kalian tetap bisa juga melakukan penyelesaian tugas-tugas yang lainnya, mungkin selain mata kuliah ini juga. Jadi masih ada waktu selama libur itu untuk menyicil tugasnya juga. Nah, kalian bisa sembari melakukan survei ke mungkin keluarga kalian, bisa menjadi target pengumpulan datanya, misalnya seperti itu. Oke, jadi bisa kalian manfaatkan di momen lebaran tersebut. Nah, kalau sudah waktu pelaksanaan surveinya adalah sudah bisa dimulai dari akhir bulan Mei sampai Juni, hampir akhir bulan Juni. Setelah itu sampai akhir bulan Juni ya, sampai di sini progres survei. Jadi nanti di tengah-tengah survei, jika ada kendala atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, kalian harus menyampaikan ke saya, Bu, progres saya sampai seperti ini, saya sudah mendapatkan sekian responden, kendalanya ini, oh tidak ada kendala dan sebagainya, silakan disampaikan. Setelah itu di minggu terakhir Juni, kalau sudah bisa, atau jika belum di awal Juli, kalian sudah harus membuat laporan. Dan
di minggu terakhir nanti kita gunakan sebagai presentasi. Mungkin nanti saya akan merancang pertemuan online secara langsung ya, kita misalnya via Zoom atau aplikasi yang lain untuk mendiskusikan tentang tugas dan beberapa materi yang perlu kita bahas bersama. Jadi supaya bisa real time diskusinya seperti itu ya. Oke, nanti kita diskusikan lagi, kita rancang lagi pertemuannya. Nah, syarat atau requirement dalam tugas kali ini, responden yang kalian dapatkan minimal adalah 60 orang. Ini paling minimal. Kalau 60 orang ya taruhlah satu orang dapat 10 responden udah bagus ya. Ini minimal ya, kondisi minimal. Kalau kalian dapat 100 ya lebih bagus, karena semakin tinggi datanya, standar error atau tingkat errornya akan semakin kecil. Makanya semakin banyak responden itu semakin bagus. Kemudian kalian harus melakukan pembagian tugas kelompok secara jelas dan ditulis secara jelas juga. Jadi nanti ketika sudah dibagi kelompok, beberapa waktu setelah kalian menjalankan tugas kelompok ini, kalian harus membagi, oh ternyata kamu cocoknya di sini, kamu bagian ini aja ya, kamu bagian ini, atau semuanya kerja bareng-bareng, semuanya mencari responden bersama-sama, seperti itu juga bisa. Oke, ini free setelah kalian. Kemudian sertakan dokumentasi pelaksanaan survei. Karena ini kita surveinya secara online, otomatis kalian menyebarkan form survei dan lain sebagainya itu kan juga secara online. Nah, syaratnya ketika menyebarkan form survei, kalian screenshot. Oh, form survei sudah saya sebarkan pada tanggal sekian di grup ini misal, atau saya kasih ke teman saya bernama X, ya kayak gitu ya. Gak harus sebut nama sih ya, yang jelas harus ada dokumentasinya, baik itu screenshot atau foto. Kemudian karena di akhir nanti kalian harus membuat laporan dan presentasi, kontennya ada beberapa hal. Yang pertama adalah abstrak, pendahuluan yang isinya latar belakang dan tujuan, rumus masalah. Kemudian dasar teori. Dasar teorinya nanti sebenarnya saya sudah provide ya dari topik yang saya berikan. Nanti sekaligus saya beri dasar teori singkatnya. Untuk detailnya nanti kalian bisa tambah sendiri atau bisa kalian pilih-pilih sendiri. Kemudian metode sampling yang kalian gunakan, jadi misalnya saya pakai metode sampling random atau non-random, yang mana probability atau yang non-probability, nah itu kalian jelaskan metode yang mana. Metode survei yang digunakan juga harus kalian jelaskan yang seperti apa. Rangkuman karakteristik responden. Nah, contohnya kayak gini. Responden saya adalah mahasiswa S unggul. Ternyata dari data yang saya kumpulkan, saya mendapatkan bahwa dari mahasiswa S unggul ada 40 perempuan dan 60 laki-laki. Nah, itu adalah contoh rangkuman karakteristik responden. 40 perempuan, 60 laki-laki, kemudian 40 orang semester 1, 60 orang semester 3. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya yang harus kalian tulis di laporan dan presentasi adalah hasil analisisnya. Jadi respondennya ini seperti apa, kemudian hasilnya kira-kira seperti apa dari survei yang sudah kalian lakukan, dan yang terakhir kesimpulan tentunya. Oke, nah laporan berkas yang harus dikumpulkan via email di akhir semester nanti adalah pertama bentuk laporan, Word, dokumen Word, kemudian presentasi PPT atau PPTX, kemudian kuesionernya kalian harus kumpulkan juga dalam bentuk Word atau PDF boleh, linknya pun juga boleh, dan yang terakhir file Excel hasil rekapan datanya. Jika misalnya ada 80 responden, ya dari 80 rekapan data itu. Seperti itu ya. Nah, nanti kita arrange waktu untuk diskusi. Jika ada pertanyaan juga terkait hal ini, silahkan langsung ditanyakan di forum diskusi di kelas online. Oke, sekian dulu untuk video penjelasan Final Project kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.